Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Seperti yang kita ketahui, kucing merupakan hewan peliharaan Rasulullah yang paling beliau sayangi. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza. Ketika Rasulullah hendak mengambil jubahnya, Rasulullah melihat Mueza sedang tidur dengan santai di atas jubahnya. Karena tidak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mueza dari jubahnya. Ketika Rasulullah kembali ke rumah, Mueza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya itu sebagai balasan kepada Rasulullah. Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lainnya, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Mueza dan ditaruh di paha beliau. Salah satu sifat Mueza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar adzan dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara adzan. Di kalangan masyarakat Indonesia terdapat mitos yang mengatakan jika menabrak kucing akan membawa celaka. Hal ini sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Menurut mitos, orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan secara bertubi-tubi hingga sampai saat ini. Konon, sang penabrak akan mengalami nasib sial hingga berhari-hari lamanya. Parahnya lagi, mitos ini pun juga menyebutkan bahwa penabrak bisa saja kehilangan orang yang ia cintai. Jika ia ingin terhindar dari mitos ini, maka sang penabrak harus segera menguburkannya serta mendoakan kucing agar tenang di alam sana. Selain itu, mitos jatuh sakit pun tak kalah populer di kalangan masyarakat. Menurut kepercayaan orang, banyak orang yang menabrak kucing akan segera jatuh sakit. Hal yang lebih mengerikan adalah sakit yang dialami bisa saja sakit keras sampai menahun. Sama seperti yang sebelumnya, kamu juga perlu menguburkan kucing yang ditabrak untuk terhindar dari nasib buruk. Kita juga harus membersihkan darah yang berceceran di jalanan. Namun bagaimana dalam Islam? Apakah kucing yang merupakan hewan kesayangan Nabi ketika mati wajib dikuburkan? Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan seperti kucing sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari, dikisahkan seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Sungguh Allah Maha mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW suatu kali bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Mereka, para malaikat menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Nabi pun menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidaklah najis
Bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap telah suci. Walaupun dalam hadis dikatakan kita bisa masuk ke dalam neraka apabila kita menyiksa kucing, namun pada dasarnya dalam Islam tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang mati, baik mati karena ditabrak, disembelih ataupun sebab lainnya. Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam. Sementara hewan, baik kucing, anjing, burung, dan lainnya, tidak ada kewajiban untuk menguburnya. Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak adanya kewajiban menguburkan hewan yang mati adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut mati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi dan melihatnya, beliau berkata, kenapa tidak engkau ambil kulitnya, kemudian engkau samak sehingga dapat memanfaatkannya? Mereka berkata, ia telah menjadi bangkai. Beliau menjawab, sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang yang berada di sekitarnya, beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut, lalu bersabda, adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham? Para sahabat menjawab, sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya? Nabi bersabda, apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian? Para sahabat menjawab, demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat. Karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai? Lalu Nabi bersabda, demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah. Dalam 2 hadis ini, ketika melihat bangkai hewan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk menguburkan hewan yang mati, melainkan beliau menyuruh untuk memanfaatkan jika hal itu masih bisa dimanfaatkan. Mengubur memang hewan tidak wajib dalam Islam, termasuk mengubur kucing seperti mitos yang ada di kalangan masyarakat. Namun jika bangkainya akan mengganggu orang lain karena baunya busuk dan lainnya, maka hendaknya hewan tersebut dikuburkan. Anjuran mengubur hewan ini bukan karena mitos akan membawa kesialan, namun semata-mata untuk menghindari bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai hewan tersebut. Itulah alasan mengapa kita harus menguburkan kucing dan hewan-hewan yang mati. Mitos-mitos tentang menabrak kucing sesungguhnya tidak berlaku. Akan tetapi, jika kita menabrak kucing atau hewan lainnya, maka kita harus tetap bertanggung jawab dengan hal yang kamu perbuat. Dalam Islam diterangkan, jika kita menyiksa atau bahkan membunuh binatang, padahal binatang tersebut tidak merugikan orang lain, maka kita berdosa. Terlepas dari mitos yang ada, kita memang seharusnya menguburkan hewan-hewan yang mati jika hewan itu tidak bisa kita manfaatkan seperti kambing ataupun sapi. Karena dengan menguburnya, maka tidak ada orang lain yang merasa terganggu dengan bangkai-bangkai hewan yang membusuk dan bahkan dapat menyebarkan penyakit. Selain itu, dikatakan pula bahwa bangkai adalah makanan bagi para jin. Semoga kita menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat, walaupun terhadap hewan. Jika kita melihat adanya hewan yang telah mati, kita tetap menguburnya walaupun bukan kita yang membunuhnya. Hal ini untuk mencegah bau tidak sedap yang akan dicium oleh orang lain. Dan semoga orang yang menguburkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.